Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin memaparkan program kerja kolaborasi Parekraf dan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Tentu saja presentasi ini tidak jauh dari moto yang kami sepakati bersama di Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, yakni memandu wirausaha kreatif Indonesia menjadi warga dunia, atau Scouting the Indonesian Creativepreneurs to be Worldwide Community. Dalam presentasi ini kami coba mengurai terlebih dahulu dimulai dari komitmen negara, kemudian visi, misi, organisasi, strategi, dan aksi, kemudian budaya mutu Parekrafers, jati diri Parekrafers dalam 9 kriteria perguruan tinggi, diferensiasi Parekrafers di antara perguruan tinggi, kurikulum dalam target profil lulusan, profil program studi, desa wisata dan desa kreatif dalam IKU IKT PTMA, tagline aksi dalam inovasi inkubator bisnis, milestone RIP Parekrafers, gambaran target tuntutan kinerja Parekrafers dalam indikator UMT menuju PT kelas dunia, dan media promosi karya Parekrafers, dan tentu saja program kerja Parekrafers 2001 sampai 2002, dan terakhir ucapan terima kasih. Nah, dari komitmen negara tentu saja kita tahu pada tahun 2009 Presiden SBY mencanangkan pada acara pembukaan produk ekspor industri kreatif Departemen Perdagangan Oktober 2007, yakni we now must look at the creative and cultural industry as a way to our economic future. Kemudian kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Presiden Jokowi membentuk Badan Ekonomi Kreatif terpisah dari Kementerian Pariwisata, keputusan Presiden nomor 6 tahun 2009. Dan pada periode kepemimpinan beliau, Presiden Jokowi juga menerbitkan Perpres 69 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengubah Kementerian Pariwisata pada Kabinet Kerja menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024. Nah, di sini tentu saja visi Parekraf kita coba lihat dari visi universitas, yakni UMT memiliki visi menjadi universitas kelas dunia yang islami berbasis green industry. Nah, visi ini oleh Parekraf diterjemahkan menjadi fakultas berstandar internasional yang islami berbasis green industry dalam inovasi pengembangan SDM, pariwisata, industri kreatif, dan transportasi. Setidaknya ada 4 misi fakultas Parekraf, yakni menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bidang pariwisata, industri kreatif, dan transportasi. 2. Menyelenggarakan penelitian bidang pariwisata, industri kreatif, dan transportasi untuk sebanyak karya inovasi keilmuan bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga, menyelenggarakan kerjasama bidang pariwisata, industri kreatif, dan transportasi yang saling menguntungkan dalam pengembangan iptek. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk catur dharma penting Muhammadiyah yang berdampak pada potensi kesejahteraan masyarakat di bidang pariwisata, industri kreatif, dan transportasi. Inilah SDM-SDM yang ada di Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif. Kami memimpin sebagai dekan, dan tentu saja ada wakil dekan 1 Ibu Reladi Sulispati, dan wakil dekan 2 Ibu Sri Utami, dan juga pro studi ya, prodi pariwisata Ibu Asraden, prodi transportasi oleh Bu Silvi, dan prodi DKV oleh Dinda, dan prodi periklanan oleh Ibu Alia. Nah, mari kita lihat budaya mutu Parekrafers. Kami mencoba membuat tagline budaya mutu Parekrafers diambil dari terminologi par, ing, craft, dan first. Par itulah parley, aktif dan rasional, sementara ing inovatif, normatif, dan kolaboratif,
Jadi bagaimanapun juga kita harus banyak diskusi, melakukan inovasi, dan kolaborasi. Craft, kreatif, reaktif, aktif, dan formatif. Dan airs, elaboratif, resultif, dan superlatif. Kita ingin setiap orang yang mengaku sebagai Paringcrafters ingin memiliki kemampuan yang super dan hasil yang dielaborasi terus-menerus. Adapun jati diri dalam 9 kriteria penilaian PT, kami melihat dari C1 sampai 5 itulah integrity, meliputi visi misi tujuan strategi, tata pamong, tata kelola dan kerjasama, mahasiswa, SDM, dan keuangan serta sarana prasarana. Kemudian C6 sampai 7 adalah ekspansi, pendidikan, penelitian, PKM, dan luaran serta capaian jatuh dana. Nah, kita ingin mahasiswa kita setidaknya terlibat dan aktif dalam JADESTA, Jaringan Desa Wisata Nasional, dan juga di tingkat dunia planetara, bahkan di Perserikatan dan Jaringan Wisata Muhammadiyah. Nah, ini adalah bentuk diferensiasi di antara perguruan tinggi. Kita lihat Paringcraft karena ada di bawah PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia, tentu berbeda dengan PTN Satker, PTN BLU, dan PTN BH. Nah, kita ada di PTN BH, PTMA tentu memiliki catur dharma. Jadi kalau yang lain memiliki tridharma, nah PTMA memiliki catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah. Inilah jumlah mahasiswa yang ada saat ini. Nah, ini profil lulusan. Profil lulusan dalam penguatan kurikulum bisa dilihat dari grafik tersebut ya. Yang S1 wisata mampu mengemas destinasi wisata ya, dan juga membangun destinasi wisata baru. Sementara untuk prodi periklanan mampu melakukan digital marketing, dan transportasi adalah manajemen transportasi terpadu ya. Sementara desain komunikasi visual adalah kemampuan membranding kawasan-kawasan wisata baru. Berikut adalah profil prodi pariwisata S1 ya. Di sini ada konsentrasi perhotelan, usaha perjalanan wisata dan MICE, meeting, incentive, convention, and exhibition. Karir untuk alumni dari prodi pariwisata yakni berwirausaha dan profesional di bidang pariwisata dengan pilihan karir di hotel, restoran, catering, kapal pesiar, biro agen perjalanan wisata, wedding and event organizer, instansi pemerintah, perusahaan konsultan, dan pengelola destinasi wisata. Adapun prodi periklanan dengan visi menjadi prodi vokasi periklanan berstandar internasional berbasis green industry dalam menghasilkan SDM yang terampil kompeten Islami, memiliki bidang keilmuan komunikasi, marketing, copywriting, public relation, digital marketing, multimedia iklan, dan fotografi iklan. Adapun karir, yakni wirausaha dan profesional bidang periklanan dengan pilihan karir account executive, art director, copywriter, media planner, marketing consultant, advertising agents, and event organizer. Prodi transportasi tentu saja dengan visi menjadi prodi berstandar internasional bidang transportasi darat, laut, dan udara yang Islami berbasis green industry. Nah, adapun konsentrasi dari prodi inilah transportasi darat, laut, dan udara. Karir prospektif dari prodi inilah menjadi wirausaha dan profesional di bidang transportasi dengan pilihan karir di perusahaan penerbangan, perusahaan ground handling, pelabuhan udara, perusahaan pelayaran, perusahaan keagenan kapal, perusahaan keagenan awak kapal, perusahaan kereta api, perusahaan otobus, trucking company, perusahaan logistik dan transportasi, perusahaan ekspor impor, agen perjalanan wisata, instansi pemerintah, dan perusahaan konsultan bidang transportasi. Prodi DKV dengan visi menjadi prodi berstandar internasional bidang desain komunikasi visual yang Islami berbasis industri, setidaknya memiliki konsentrasi di bidang desain grafis dan desain multimedia. Adapun karir untuk prodi DKV adalah
wirausaha dan profesional bidang desain komunikasi visual seperti graphic designer, web designer, packaging designer, art entrepreneurs, illustrator, photographer, 2D and 3D animator, motion graphic artist, art conceptor, storyboard artist, videographer, visual merchandiser, event organizer, creative director, advertising agent, and freelance designer. Nah, ini adalah desa wisata dan desa kreatif dalam perspektif IKU dan IKT Catur dan Makmur di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa di Muda ada sekitar 178 perguruan tinggi dan ada sekitar 19 ortom ya. Dan kami karena kebetulan terlibat di MPM, Majelis Pendidikan Masyarakat. Nah, fakultas membuat sebuah lembaga nama inkubator bisnis usaha. Inkubatornya adalah lembaga bridging dan facilitating menuju kemandirian mahasiswa dan berharap mereka masuk ke dunia usaha starting from schooling. Jadi mulai sejak saat kuliah mereka sudah mulai aktif di berbagai bidang usaha. Nah, kita punya tagline di berakronim di program itu adalah educating, developing, innovating, branding, bridging, dan rationalizing. Itulah wilayah kreativitas dosen dan mahasiswa secara akademik dengan berbagai proses yang dilalui, baik itu pelajaran di kelas maupun pelajaran melalui expo dan hibah-hibah kompetisi didikti. Ini menjadi produk dan jasa layanan binaan pusat inovasi. Adapun actuating, collaborating, organizing, networking, empowering, modeling, dan serving, itulah ranah area kreativitas dosen dan mahasiswa dan masyarakat secara profesional, di mana produknya berupa produk dan jasa profesional hasil inovasi. Output atau outcome dari hasil pembelajaran proses ini nanti adalah bagaimana mahasiswa bisa terlibat di berbagai jejaring wisata dan juga komunitas kreatif di masyarakat yang ada. Nah, apa itu EDIBRAKONEM? Ya, educating itu menerapkan sistem pendidikan kewirausahaan kreatif dan inovasi. Developing melakukan upaya pengembangan produk dan jasa hasil inovasi. Innovating mendorong karya inovasi mahasiswa dan masyarakat menjadi layak pasar. Ya. Branding membentuk brand image produk kewirausahaan mahasiswa dan masyarakat. Bridging menjembatani dunia akademis dan dunia praktisi wirausaha. Collaborating kerjasama dengan dunia pendidikan, dunia usaha dan birokrasi. Organizing memupuk semangat kebersamaan dalam wadah terorganisir. Networking membangun jejaring wirausaha nasional, regional, dan internasional. Empowering memberdayakan kaum difabel dalam bidang wisata dan industri kreatif. Modeling membentuk model-model wirausaha kreatif bebas kreatif lokal. Dan tentu saja serving memberikan layanan jasa konsultan, pendidikan, pelatihan, dan riset berbagai bidang industri kreatif dan pariwisata. Nah, ini adalah bentuk dari kita lihat di sini ya. Jadi, nah ini adalah milestone rencana induk penelitian dan pendidikan masyarakat Parekraf. Kita tahu ada EDIBRAKONEM ya, ada tahapan-tahapan capaian-capaian dari akademik ya, dari mulai tahun 2017 berdirinya sampai kita harapkan memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya CGEN, generasi kreatif. Setidaknya ada 5 capaian visi di tahap itulah: internal legacy 2017 sampai 2020, national awareness, kesadaran nasional 2020 sampai 2023, regional efficacy, efisiensi 2000 sampai 2026, global competitiveness, ya, persaingan global, excellent applied research competition. Jadi kita ingin menjadi bagian dari perguruan tinggi yang
bergerak bidang riset terapannya. Gambaran target lulusan, target tuntutan kinerja Parecrafters dalam inkubator indikator UNT menuju PT Kelas Dunia adalah setidaknya lulusan bekerja di luar negeri atau multinasional, lulusan melanjutkan studi luar negeri, mahasiswa berprestasi internasional, IKU tinggi nomor 2, dosen tridharma di PTN, dosen sebagai praktisi luar negeri dan multinasional, dosen bersertifikat internasional, dan dosen praktisi dari luar negeri atau multinasional, publikasi di konferensi internasional, publikasi di jurnal internasional, produk ilmiah dosen di rekognisi internasional, karya seni dosen di rekognisi internasional, karya sama dengan mitra kelas dunia, dan prodi berstandar internasional. Pilar utama perguruan tinggi berkualitas internasional adalah setidaknya ada input, proses dan output. Yang di sini kita lihat ada dosen, mahasiswa luar negeri, banyak sumber pendapatan, penelitian, dan PBM berstandar SPMI, grup riset spesifik, divisi pengembangan, kegiatan kemahasiswaan, dan outputnya tentu saja akreditasi, serapan tinggi, penghargaan, dan kolaboratif. Jadi world class university. Nah, inilah media promosi karya Parecrafters yang dibuat oleh mahasiswa dan tim humas. Ya, mudah-mudahan kita punya majalah, punya 4 jurnal, dan juga punya brands, produk atau merek biskut dan biskut kamu. Nah, ini bidang-bidang yang setidaknya ada 8 program kerja yang sedang kita galakkan di fakultas, yakni bidang akademik, bidang penelitian, bidang pengabdian pada masyarakat, bidang kreativitas dosen dan mahasiswa, bidang gugus nilai mutu, bidang kerjasama, bidang kepegawaian, dan bidang keuangan serta sarana prasarana. Baik, terima kasih. Itu kira-kira gambaran dari Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif. Semoga bermanfaat untuk bisa dikenali lebih luas oleh masyarakat.